Assalamualaikum Sobat Kau sekalian, jumpa lagi di channel Kitchen Set Unik. Kalau kemarin di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang rumah dengan desain industrial modern. Sekarang kita bahas yang berbeda, yaitu rumah dengan desain modern klasik. Nah, mari kita bahas bareng-bareng bagaimana desainnya dan berapa budgetnya. Yang pasti ini adalah bikinan dari Kitchen Set Unik. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kita sekarang masuk ke dalam rumah. Oke. Pertama kita masuk, suasana klasik langsung dapat ya, Sobat KU sekalian. Jadi konsep ini rumah zaman sekarang tidak pakai ruang tamu yang formal, tapi kita masuk rumah bisa dibikin untuk ruang TV atau ruang santai lah. Jadi nantinya ini akan ada sofa dan di situ ada TV. Oke, kita sekarang bahas untuk backdrop TV-nya. Ya, ini backdrop TV-nya kita bikin full sampai plafon karena di sini plafonnya nggak terlalu tinggi ya, sekitar 3 meter. Lalu ini motif marmer menggunakan HPL. Jadi kalau teman-teman sekalian pingin motif marmer nggak harus mahal marmer beneran ya, bukan batu marmer, tapi kita bisa akali dengan HPL seperti ini. Looknya oke lah, ya menyerupai marmer, meskipun tentu saja beda dengan marmer beneran. Tapi kalau memang Sobat KU sekalian ada budget taruh marmer betulan, pasti lebih mewah lagi. Nah, selain marmer, kita kombinasikan dengan cermin di kelilingnya berbentuk huruf U. Lalu juga kita kasih lampu LED strip sehingga ada kesan tidak polos, ada warna kekuningan atau warm white. Nah, yang membuat rumah ini terasa semakin klasik adalah dengan adanya wall panel atau molding wall seperti ini. Teman-teman lihat, wah ini mewah sekali ya, kesannya oke. Jadi kelihatan klasik dan mewah. Teman-teman, ini adalah tembok ini tertutup full dengan multiplex finishing duko, divariasikan dengan profil-profil seperti ini. Jadi temboknya ini full ketutup ya, lalu kita kasih panel-panel seperti ini dan profil seperti ini. Nah, sedikit tips buat teman-teman yang mau membuat wall panel atau molding wall seperti ini, bisa diinfokan dulu ke interior atau ke kami kalau rencananya memang seperti ini. Karena kalau memang ada rencana membuat wall panel full menutup dinding, teman-teman tidak usah cat temboknya atau dindingnya. Jadi budget untuk cat dinding bisa dialihkan ke wall panel ini. Jangan sampai dinding sudah dicat tapi dilapisi wall panel ini, maka sayang sekali kan catnya udah nggak terlihat, tapi ketaban dengan budget wall panelnya. Nah, itulah pentingnya teman-teman bisa konsultasikan dulu sebelum mendesain interior dengan kami, Kitchen Set Unik. Nah, di wall panel ini kita kasih variasi cutting laser bermotif seperti ini, berbentuk wajik. Kita variasikan wajik-wajik besar dan wajik kecil. Nah, ini untuk aksen agar tidak polos, jadi ada point of view-nya di dinding, sehingga kita pertama masuk ke ruangan kita sudah langsung menatap cutting laser atau panel laser ini yang berwarna gold. Nah, jadi ini kita variasikan agar bisa membuat ruang tamu menjadi lebih mewah. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Dari ruang TV ini menyatu dengan, nah, ruang tengah yang menyatu dengan kitchen set. Wow, sangat mewah sekali teman-teman ya. Ditambah ada lampu kristal, lalu meja island yang sangat besar, kokoh, dengan panjang sekitar 2,3 meter. Lalu ada juga di situ buffet yang full plafon untuk hiasan-hiasan, dan di sisi sana divariasikan dengan cermin bevel dengan bentuk
wajib seperti ini. Tentu saja ini membuat ruangan ini jadi sangat mewah dan sangat klasik. Oke, kita sekarang bahas kitchen setnya. Sobat Jauh sekalian, kalau kita lihat layout kitchen set ini berbentuk sebenarnya lurus saja. Cuma kesannya L, tapi ini sebenarnya buffet ya, atau lemari untuk pajangan hiasan. Tapi kita bikin menyatu, langsung nyambung L seperti ini. Nah, dengan kitchen set yang berbentuk lurus ini, kita beri juga meja island di depannya dengan panjang yang cukup panjang, yaitu 2,3 meter. Yang menarik adalah meja island ini bisa berfungsi juga sebagai meja makan. Jadi setelah masak disajikan sini, ini bisa berfungsi sebagai meja makan. Karena itu di sini kita bikin lebih menjorok untuk tempat kursi. Cuma di sini belum ada kursinya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tempat kursi seperti ini sangat enak dengan makan suasana seperti ini. Lalu di sini rencananya akan kita kasih sofa. Jadi tidak perlu ada tambahan lagi meja makan. Tapi meja island ini berfungsi sebagai meja makan. Oke, untuk kitchen setnya sendiri, kabinet atas kita bikin atau kita buat full plafon ya teman-teman. Jadi kami sarankan nih, kalau ingin tampilan yang looknya bagus dan tentu saja fungsionalnya juga mendapat storage yang banyak, sangat kita sarankan menggunakan kabinet yang full sampai plafon. Sehingga tidak ada lagi ruang terbuka yang nantinya bisa menyimpan debu ataupun dilihat juga kurang oke. Top table ini menggunakan top table batu beneran, batu granit Nero Absolute namanya. Nah, seperti ini. Lalu untuk sink sendiri, ini menggunakan tipe yang undermount. Coba teman-teman lihat, tipe undermount adalah tipe di mana bibir sink tidak di atas top table, tapi ada di dalam top table. Sehingga untuk mejanya kesannya clean, tidak ada tonjolan bak cuci. Dan keuntungan yang kedua adalah ketika teman-teman lap air atau membersihkan airnya, maka tidak terhalang oleh bibir sink, bisa langsung dilap seperti ini. Nah, untuk top table, pemilihan top table kita gunakan granit hitam agar menjadi kontras antara warna duku putih dan top table-nya, sehingga kesan elegannya dapat teman-teman. Nah, untuk keuntungan kita menggunakan top table granit atau batu alam, ini kita bisa menggunakan panjang seperti ini, 2,3 meter seperti ini, tanpa sambungan nut teman-teman. Jadi kalau dilihat, ini clean ya, nggak ada nut sama sekali. Karena ini adalah batu alami yang memang slabnya besar. Begitu juga di kitchen set, ini tidak ada sambungannya teman-teman. Nah, kalau tidak ada sambungan seperti ini, kita bisanya menggunakan granit atau marmer ataupun solid surface juga bisa. Nah, untuk pemilihan top table seperti apa, silakan konsultasikan dengan tim kitchen set unik. Nah, kalau kitchen setnya udah mewah, udah bagus seperti ini, jangan sampai kompor ataupun penghisap yang dibeli yang biasa-biasa aja teman-teman. Jadi kita lihat nih, biar mewahnya semakin lengkap, kita gunakan kompor tanam seperti ini, dan penghisapnya juga model yang seperti ini, model yang miring ini ya. Ini keuntungannya daya hisapnya sangat besar sehingga asapnya bisa maksimal terhisap di sini. Nah, di sini juga menggunakan cerobong sehingga asapnya kita keluarkan di cerobong, tapi cerobongnya ini kita tutup agar tampilannya tetap bagus sampai ke atas plafon. Nah, kita coba penghisapnya. Ini untuk lampu, ini power, lalu ini lampu. Nah, lampunya nyala, lalu ini untuk kipasnya. Nah, terdengar ya suaranya, daya hisapnya sangat besar. Nah, ini yang lebih rendah. Jadi untuk menghisapnya sangat efektif sekali. Asap-asap sudah tidak berkeliaran di dalam rumah.
Begitu juga untuk oven, digunakan oven dan microwave yang tanam. Nah, tips buat teman-teman sekalian, jika mau beli oven dan microwave, konsultasikan dulu dengan desain interior kalian. Jadi apa yang mau dibeli ini agar bisa pas dengan kabinetnya, seperti ini. Jadi ini benar-benar fit. Keuntungan kita menggunakan oven atau microwave tanam seperti ini atau built-in, tampilannya akan menjadi menyatu dengan kabinet teman-teman. Jadi pas gitu, tidak ada rongga-rongga, sehingga lebih fit dan enak dilihat. Nah, di sini ada satu pintu. Ini sebenarnya pintu kamuflase atau pintu akses untuk kita di jendela. Kalau teman-teman lihat, ini ada jendela, sehingga kita bisa tetap mengakses jendela ini. Nah, itulah keuntungan dengan kami Kitchen Setunic. Kita akan memikirkan hal-hal seperti ini. Dengan pengaturan kabinet dan buffet yang L, lalu ada jendela, maka kita bikinlah pintu kamuflase seperti ini. Kita lanjut ke lantai 2. Yuk. Oke, kita sudah di lantai 2. Ini adalah foyer atau ruang di depan kamar. Di sini ada 2 kamar. Ini kamar utamanya dan ini kamar anak. Nah, tetap kita ada gunakan wall panel atau backdrop agar ruangan ini terlihat luas. Maka kita kasih panel cermin seperti ini. Ini panel cermin menggunakan cermin bevel. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman sekalian. Di dalam panel ini sebenarnya ada panel listrik atau MCB. Untuk memindahkannya tentu saja sangat sulit, tapi kita mau ada cermin. Nah, gimana kita mengatasinya? Di sini kita bikin seperti ini. Nah, ini dia. Jadi panel listriknya atau MCB-nya tetap berfungsi dengan baik, tetap bisa digunakan, tidak perlu memindah kabel sebegitu banyaknya, tapi bisa kita akali dengan engsel atau bukaan seperti ini. Oke, kita masuk ke kamar utama. Wow, kesan klasik sangat terasa. Oke, untuk lantai teman-teman, di sini menggunakan lantai vinil. Ini juga kita kerjakan ya dari tim Kitchen Setunic. Untuk layout kamar utama, di sini ada lemari, cukup besar lemarinya, berbentuk L, dan tentu saja kita sarankan full plafon ya teman-teman untuk lemari atau wardrobe-nya agar tampilannya oke dan fungsi storage-nya juga kapasitasnya banyak. Setelah lemari, lalu di sini ada divan. Divan ini kita gunakan ukuran 160 x 200 karena memang ukuran kamar yang tidak terlalu besar. Nah, lalu kita gunakan panel dinding menggunakan backlit busa seperti ini. Nah, yang menarik teman-teman, karena di sini ruangannya terbatas, maka kita membuat divan ini agar bisa fungsional untuk storage juga. Bagaimana caranya? Ini dia. Kita gunakan sebagai laci-laci seperti ini. Nah, ada 3 laci seperti ini, dan ini 2 sisi kiri kanan. Dengan begitu bisa digunakan untuk penyimpanan untuk buku ataupun bed cover dan lain-lain. Tentu saja ini sangat fungsional sekali. Nah, untuk gorden teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi agar tampilannya oke, kita gunakan gorden ini masuk ke dalam ruangnya plafon ya. Jadi masuk. Nah, ini dia. Jadi teman-teman ketika mau bikin plafon harus diperhitungkan terlebih dahulu. Maka dari itu perlu diskusi atau konsultasi dengan desain interior agar plafonnya tidak dibongkar-bongkar. Tapi memang sudah disetting dari awal untuk tempat gorden seperti ini. Nah, untuk gorden
juga kita kerjakan. Ini kita menggunakan kain vitras untuk kain yang warna putih ini, dan kain tebalnya berwarna coklat mocha ya. Nah, tentu saja pemilihan warna ini sangat serasi dengan lantai maupun divannya. Untuk lemari kita menggunakan bahan multiplex finishing duko dengan aksen handle berwarna gold seperti ini. Ini dalamnya ada untuk baju gantung dan laci-laci seperti ini. Pintu kita kombinasikan dengan cermin agar terkesan luas, dan untuk yang di sini menggunakan kaca polos yang kelihatan dalamnya bisa kita gunakan untuk baju gantung agar terlihat bagus. Tips buat teman-teman, ketika menggunakan kaca polos seperti ini, maka sudah diperhitungkan jangan sampai dalam dari pintu kaca polos ini sampai berantakan, karena tentu saja akan kelihatan. Jadi jika memang ini menggunakan pintu polos, pastikan nanti akan rapi dan barang-barang yang memang enak dilihat. Seperti ini untuk baju gantung, dan yang atas untuk tas, kita taruh atas. Maka dari itu menggunakan kaca polos. Yuk intip kamar mandinya. Nah, yang penting di sini lebih baik ada kaca tempered atau penyekat kaca seperti ini, sehingga bisa membatasi area basah untuk shower dan area kering, kloset dan wastafel. Ini juga kita kerjakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh kaca tempered untuk penyekat, untuk kanopi, silakan hubungi kami Kitchen Set Unik. Nah, ini kita gunakan kaca tempered 8 mili. Kenapa menggunakan kaca tempered? Tentu saja untuk safety teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan kaca tempered, maka ketika ada benturan, maka kacanya pecahnya tidak tajam, tapi butiran-butiran yang halus seperti kaca mobil itu. Jadi tidak, atau meminimumkan untuk melukai seseorang. Maka dari itu untuk kanopi, untuk penyekat kaca seperti ini sangat kita sarankan menggunakan kaca tempered. Oke. Nah, di sini kloset, dan ini ada sedikit atau kabinet wastafel yang kecil seperti ini. Kita lanjut ke kamar anak atau kamar yang kedua. Nah, ini sobat kaus sekalian, layout kamarnya tidak terlalu besar, maka kita atur-atur gimana caranya agar bisa compact. Di sini ada divan dengan ukuran 160 x 200. Lalu di sini ada wardrobe berbentuk L dengan 4 pintu. Dan di sini menggunakan meja TV. Lalu di sini nanti ada TV. Dan tentu saja karena ini rumah klasik, maka tetap ya kita gunakan panel dinding seperti ini atau molding wall. Lalu untuk divan kita tambahkan storage di bagian bawah, laci seperti ini. Nah, bagi sobat kaus sekalian yang bingung menata kamarnya dijadiin seperti apa, silakan konsultasikan dengan tim Kitchen Set Unik sekarang juga. Karena dengan tim Kitchen Set Unik maka kita atur bagaimana penataan layout kamar yang pas dan menghemat ruangan. Untuk meja TV menggunakan bahan dasar multiplex finishing duko. Seperti ruangan sebelumnya, kita gunakan aksen handle berwarna gold. Nah, untuk wardrobe kita gunakan pintu cermin. Kita pakai bevel juga agar menambah kesan klasik. Lalu sama menggunakan handle gold. Dalamnya seperti apa? Nah, ini dalamnya untuk baju lipat dan ada laci. Seperti ini.
Oke, lalu di sisi berikutnya kita gunakan sebagai baju gantung. Nah, untuk area pojok tetap kita manfaatkan agar mudah, maka kita gunakan baju gantung sehingga untuk ambil bajunya tetap mudah. Nah, sekarang kita bahas untuk budget nih. Nah, ini pasti yang ditunggu sama teman-teman sekalian. Berapa sih budget untuk desain interior dengan tema klasik seperti ini? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum saya spill budget-budget per ruangan, saya ada tips terlebih dahulu nih teman-teman. Gimana ngatur supaya budget tidak membengkak. Nah, yang pertama, ketika teman-teman dalam tahap renovasi atau pembangunan, meskipun belum selesai, bisa konsultasikan atau hubungi kami terlebih dahulu untuk mengkomunikasikan rencananya seperti apa. Karena jangan sampai ada perubahan-perubahan yang nantinya akan membuang atau menambah budget. Jadi misalkan, oh ini lemarinya tidak pas atau kecil saja posisinya tidak pas sehingga perlu merubah dinding atau merubah lantai dan sebagainya. Maka dari itu dari awal perlu dikomunikasikan dulu, meskipun belum selesai 100% bangunannya tidak apa-apa, justru sebelum selesai sudah konsultasi dengan kami, sehingga kalau memang misal dinding tidak perlu dicat karena akan di panel dinding atau molding wall, nah budget untuk cat dinding bisa dialihkan untuk molding wall. Nah, untuk tips kedua, biar tidak bingung atau meraba-raba kira-kira biaya berapa ketika teman-teman ada budget tertentu, itu bisa dikomunikasikan dari awal. Oh, saya ada budget sekian, maka kita akan desain, kita akan atur bagaimana supaya dengan budget itu bisa jadi desain interior dengan tampilan yang oke. Nah, sekarang saya spill ya untuk budget per ruangan secara umum ya, karena kalau rinci teman-teman bisa langsung WA saja dengan admin kami, nanti akan dijelaskan. Nah, untuk kitchen set tadi dengan panjang seperti itu, top table granit alam dan meja island itu di kisaran mulai 60 jutaan teman-teman. Jadi dengan konsep klasik dan mewah seperti itu hanya 60 jutaan. Lalu untuk ruang tengah yaitu ada backdrop TV, panel dinding, cermin bevel dan lain-lain, itu di kisaran 60-an juga. Lalu untuk dapur basah ada kitchen aluminium, itu sedikit di kisaran 11-an. Lalu itu tadi di lantai 1, di lantai 2 ada master bedroom, ini di kamar utama, ini di kisaran sekitar 70-an. Sudah lengkap semua, lantai vinil, gorden, lemari, panel dinding. Itu untuk kamar utama atau master bedroom. Lalu kamar anak atau kamar kedua, budget sekitar 40-an. Dengan isi tadi bisa lihat di video sebelumnya. Dan foyer sekitar 17-an. Nah, sehingga total pengerjaan rumah ini, total seluruh interiornya lantai 1 dan lantai 2 ada di kisaran 270-an. Nah, itu dia budgetnya. Kalau teman-teman penasaran, silakan konsultasikan dengan admin kami untuk hitung-hitungan. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya kok mahal, sebenarnya nggak mahal teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tema klasik, memang tema klasik budgetnya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan tema minimalis atau tema modern. Karena klasik menggunakan material yang lebih mahal, yaitu finishingnya adalah cat duku. Karena menggunakan profil-profil seperti ini teman-teman, nah seperti ini, maka kita harus menggunakan finishing duku, tidak bisa menggunakan finishing HPL. Belum lagi profil aksen yang di atas lemari, profil-profil itu pasti menggunakan duku. Maka dari itu, duku budgetnya lebih tinggi daripada HPL atau tema minimalis itu. Nah, kedua, kita menggunakan material multiplex yang bagus, menggunakan
kayu meranti sehingga awet dan tahan lama. Nah, tips juga buat teman-teman, karena ini full interior menggunakan bahan sebagian besar adalah kayu atau multiplex, maka sangat kita sarankan untuk menggunakan anti rayap terlebih dahulu. Karena meskipun di bahan material kita sudah kita gunakan obat anti rayap, tapi tidak menjamin di lokasi atau di rumah bisa benar-benar bebas dari rayap. Nah, sayang sekali kan kalau misal kita udah mahal-mahal atau budget yang besar untuk interior ternyata rusak nanti gara-gara rayap. Maka dari itu kita sisihkan budget tidak terlalu banyak, dan nantinya juga ada maintenance berkala juga, maka bisa antisipasi kerusakan karena hama rayap. Ini dia review dari Kitchenette Unik untuk proyek kita di perumahan Nirwana Kahuripan dengan tema klasik. Nah, jangan lupa teman-teman sekalian subscribe, like, and share channel kami agar bermanfaat bagi kita semua. Oke, see you. Jumpa lagi di Kitchenette Unik One Stop Interior Service. Wassalamualaikum.